akhir-akhir ini Pemprov Jakarta terutama Jakarta dan Jabodetabek terutama lagi gencar-gencarnya masuk ke kali-kali, ke danau-danau untuk berburu ikan sapu-sapu. Saya nggak tahu siapa yang mulai, tapi influencer yang paling vokal mengatakan ini namanya Arif Komarudin. Udah tahu video-videonya Iya, Bang Guru ya. Nah dia tuh beneran setiap hari ke kali Ciliwung nangkapin ikan. Nah itu the power of influencer tuh kan selevel seperti Iya. itu. Dan dia tuh awalnya dihujat kan, Ya ini ada karena dia ngebunuhin ikan, ini hewan. reaksi. Di komentar cukup banyak tuh yang bilang itu kan makhluk Tuhan gitu kan, kenapa digituin kata orang-orang gitu. Ya kalau menurut gue ya, kalau kita ngomongnya konteksnya makhluk Tuhan, tikus juga makhluk Tuhan, nyamuk juga makhluk Tuhan, tapi setiap hari tikus sama nyamuk itu diburu, bahkan ada ada industrinya kan, lem tikus gitu kan, racun serangga. Apakah orang-orang yang bilang begitu juga kesian sama tikus dan nyamuk? Maksud gue ya jangan standar ganda ya. Karena kan menurut gue ini mah ya, dan ada juga beberapa penelitian yang gue baca di artikel. Ini tuh yang dipotongin teh ya? Iya. Ikan sapunya. Iya betul. Yang jago ada pletrok gitu. Sekarang dia kerjasama sama Pemprov juga seluruh Jabodetabek, jadi dia berburu ikan sapu-sapu. Wah keren banget tuh. Iya, ikan sapu tuh bukan ikan dari sini. Jadi memang harus dikendalikan populasinya. Cuman yang menyebalkan sebenarnya ikan sapu tuh ikan sapu tuh bikin kita tuh tidak bisa menakar kadar polusi di sungai. Jadi ikan sapu tuh tahan banting banget. Jadi di air yang penuh polusi juga dia tuh bisa bertahan. Nah karena itu maka kalau dulu mah gitu untuk menakar ini tuh sungainya aman atau enggak, ikan mas dicemplungin di situ. Kalau gak ada pakan, nah berarti ini beracun gitu. Nah sekarang ikan sapu masih ada ikan sapu, berarti masih ini, padahal mah sangat tercemar gitu. Dan ikan sapu juga ya itu memang dia tuh invasif, dia tuh memakan hewan-hewan asli Indonesia, tapi dia sendiri tidak berasal dari Indonesia. Cuman standar gandanya tuh bukan hanya di situ sebenarnya. Kita tuh standar ganda juga pada kucing. Kucing tuh seharusnya tuh kucing liar tuh seharusnya tidak sebanyak sekarang. Itu juga udah masuk kategori invasif sebenarnya. Kucing sekarang tuh masuk dalam hal bahwa sekarang mereka jumlahnya jauh lebih banyak, tidak ada hewan yang memburu mereka, dan mereka yang tidak layak untuk hidup itu juga ternyata masih banyak yang bertahan hidup di antara si kucing-kucing itu gitu. Misalkan gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ngomong soal kucing, wah itu bakal di smackdown gitu ya. Jadi itu memang standar-standar ganda manusia. Jadi manusia tuh yang bawa kerusakan, pengubah habitat. Jadi ada 4 cara manusia untuk mengubah habitat, merekayasa gitu sampai merusak lingkungan. Nah salah satunya itu adalah membawa hewan atau tumbuhan invasif ke wilayah tertentu gitu. Nah itu jadi masalah. Nah ikan sapu tuh termasuk yang kayak gitu. Kita bawa dari luar angkasa, kita simpan di sini, kemudian udah gede, kasihan, lepasin aja di sungai gitu. Ternyata di sana beranaknya banyak. Gitu. Oh ini Guru, MUI ini kan setelah keramaian. Ini agak ramai juga sih. Masa kan sapu-sapu ini kan lagi rame. Terus dikubur nih yang ini yang ditangkapin tuh. MUI tiba-tiba ini mengingatkan ke Pemprov DKI Jakarta soal penguburan ikan sapu-sapu karena tidak sesuai prinsip Islam begitu Guru. Nah itu gimana tuh Guru? Karena korupsinya nggak ada ininya gitu. Iya, jadi pertama MUI ya, saya ceritakan tentang MUI. Pertama mereka tuh punya kebiasaan untuk tidak melakukan apapun. Ciri khas. Ini ciri bener kan? Kedua, mereka terbiasa untuk mengomentari pekerjaan orang. Coba kita lihat, kasus ikan sapu-sapu ini bukan yang pertama. Jadi mereka nggak termasuk yang memviralkan. Mereka tidak termasuk orang yang peduli pada lingkungan soal invasi ikan sapu-sapu ini. Mereka juga termasuk orang yang tidak peduli bagaimana sapu-sapu ini merusak
sungai-sungai di Indonesia dan seterusnya, mereka juga sama sekali tidak peduli, mereka tidak bersuara, mereka tidak bekerja terkait dengan hal itu. Giliran ada orang yang ini baru mereka bersuara. Ini tuh lumrah terjadi dalam semua hal. Mereka tuh tidak termasuk yang bikin Bitcoin-nya, mereka tidak termasuk orang yang bertransaksi di situ, mereka sama sekali tidak terkait, tapi tiba-tiba mereka ngeluarin fatwa gitu. Semuanya tuh gitu. Tapi Atau sebenarnya seberapa powerful sih mereka teh, Pak Guru? Sorry saya potong. Kalau misalkan mereka selalu berfatwa. fatwa mereka tuh fatwa mereka itu tidak lagi dihormati sekarang, karena fatwa juga sebenarnya adalah rekomendasi. Jadi fatwa tuh nggak punya kekuatan untuk mengubah Jadi keputusan. kita boleh aja tuh untuk Fatwa tuh pendapat manusia. Itu fatwa tuh disepakati sebagai pendapat manusia. Jadi itu rekomendasi. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan, tidak apa-apa. Itu fatwa tuh begitu. Nah, cuman dulu fatwa tuh powerful karena apa? Karena siapa yang mengeluarkannya. Misalkan fatwa Abu Hanifah, itu negara tuh goyang. Padahal cuman rekomendasi. Tapi goyang karena apa? Yang mengeluarkan fatwanya itu adalah Abu Hanifah. Nah, kalau misalkan kita sekarang boleh nggak berfatwa? Ya boleh, tapi siapa yang ngedengerin gitu. Jadi fatwa itu ada pada soal siapa yang menyampaikannya itu. Tapi dia sendiri tuh tidak punya kekuatan. Dalam Islam ya punya kekuatan itu ya Quran dan Sunnah aja, nggak ada yang lain. Kalau misalkan ada pendapat orang, ya boleh pendapat orang juga. Kalau berfatwa, ya kalau pendapat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, nggak usah berfatwa karena sudah ada Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya ngapain juga didengerin. Nah itu kan. Nah, soalnya landasan mereka Komisi Fatwa MUI Pak Kiai Haji Miftahul Huda tuh tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam karena melanggar dua nilai utama, yaitu prinsip rahmatan lil alamin atau kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup dan prinsip kesejahteraan hewan. Jadi katanya tidak Iya. sesuai. Iya, saya setuju dalam hal itu ya. Cuman saya tuh sangat menyayangkan yaitu mereka tuh hanya komen gitu. Jadi maksudnya gini nih, ikan itu adalah salah satu hewan yang tidak dipermasalahkan bagaimana cara dia dibunuhnya. Gitu. Jadi kita mau makan ikan mas tapi nggak disembelih, itu tuh nggak apa-apa, benar kan? Betul. Jadi sebenarnya bagaimana cara membunuh ikan itu sebenarnya juga digeprak tuh nggak apa-apa. Gitu. Lele itu. Iya, ya digeprak tuh nggak apa-apa karena memang sistemnya juga berbeda. Jadi ikan tuh kalau disembelih juga nggak bikin dia mati gitu kan. Coba ikan mas disembelih gitu, ya harus dikeluarin dulu jeroannya, harus apa baru dia mati beneran gitu. Nah dalam hal ini juga kita tuh harus kalau memang alasannya itu adalah rahmatil alamin, saya setuju dengan itu ya. Berarti mereka masih punya naluri untuk mencintai hewan gitu. Tapi kalau memang alasannya seperti itu, tolong MUI bikin sebuah penelitian cara apa yang paling manusiawi untuk membunuh ikan. Jadi gini, saya tuh di video yang mau akan terbit itu, saya tuh mengkritik kalangan spiritualis, orang Jawa, orang Islam dan sebagainya terkait dengan mereka tuh ngakunya spiritual tapi sangat material, sedangkan orang-orang di luar sana di barat yang katanya egois dan material itu sangat spiritual. Misalkan gini, di Swiss ada peraturan melihara ikan mas tidak boleh kurang dari 3. Oh, karena Kasihan. kesepian gitu Karena ya. kesepian. Dan tahu nggak dendanya berapa? Kalau ketahuan cuma melihara 2, 350 juta. Set. Didendanya tuh segitu. Saking apa? Saking sayangnya pada hewan. Tapi mereka saking sayang pada hewan itu kemudian ditunjang dengan penelitian. Penelitian bahwa kalau melihara ikan kurang dari 2, kurang dari 3 itu tuh menyakiti. Dia tuh bikin penelitian ngabisin jutaan dolar untuk penelitian itu tuh. Nah akhirnya bikin aturannya tuh bukan cuman itu ya, aturannya tuh gak boleh melihara ikan mas di akuarium yang cembung atau bulat. Soalnya ikannya bingung, nanti pusing. Nah itu tuh ada aturannya. Seperti biasa dendanya segitu. Dendanya lumayan. Bikin nangis gitu ya dendanya. Nah, jadi maksud saya adalah kalau memang mereka tuh welas asih, tolong bikin penelitian bagaimana caranya untuk bikin pembunuhan terhadap ikan yang paling tidak menyakitkan. Di Swiss itu ada cara ngematiin hewan, cara mematiin ikan yang tidak menyakitkan tuh ada aturannya. Melihara marmut
itu kandangnya ukurannya minimal berapa tuh ada aturannya. Bahkan misalkan melihara sapi itu dalam 1 bulan dia hanya boleh dikandangin 4 hari. Kalau di musim panas, karena kalau musim dingin ya harus dikandangin ya tiris. Tapi di musim panas, di musim semi, di musim gugur, dalam 1 bulan mereka tuh harus 26 hari itu berkeliaran di tempat terbuka. Dan tempat terbukanya juga wajib ada alat penggaruk buat sapi garuk-garuk. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Nah, artinya apa? Welas asihnya mereka itu terwujud dalam penelitian yang begitu lamanya, menghabiskan uang begitu banyaknya, dan akhirnya jadi perundang-undangan. Bukan welas asih itu ditunjukkan mereka tidak ngapa-ngapain, mereka tidak melakukan pekerjaan apapun, tapi ketika ada orang lain yang bekerja, mereka komen dan mengeluarkan fatwa tanpa penelitian. Beda jauh ya. Nah, MUI itu kita kenal sangat religius dan spiritual. Orang Swiss dianggap egois dan materialis. Saya tuh berpikir ini dajjal asli turun ini mah. Karena kebalik gitu. Terkait invasif itu bisa dilakukan inikan ke manusia juga nggak sih? Bisa. Masa invasif di iya kayak kubur misalnya kayak misalnya di Israel gitu itu menginvasif daerah Palestina gitu atau Enggak, kalau dalam sains gitu ya. Manusia itu adalah makhluk yang invasif. Makanya sekarang tuh sumber utama dari kerusakan lingkungan itu adalah disebut langsung ya manusia. Makanya sering saya sebut sekarang itu zaman kepunahan ke-6 yang disebabkan oleh manusia. Jadi Anthropocene extinction. Ngerti nggak? Jadi extinction, kepunahan massal di bumi itu terjadi 6 kali. Yang kelima, Akang pasti ingat, dinosaurus hancur gara-gara meteor. Oh, itu kelima tuh. Itu kelima. Oh, baru berarti hitungannya ya. 64 juta tahun yang Iya. lalu itu adalah kepunahan yang kelima. Ada kepunahan misalkan gara-gara robekan Siberia, ada yang kepunahan gara-gara alga, ada yang kepunahan. Jadi ada 5 kali. Nah, sekarang itu kita sebut sebagai Anthropocene extinction, kepunahan massal di bumi yang disebabkan oleh makhluk invasif yang namanya manusia. Dan Jadi, kita tidak ada ini predator alami kita. kita tidak punya predator alami gitu. Nah, jadi kalau misal kita makan macan, boleh. Macan makan kita, macannya yang dibantai gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di zaman dulu kepunahan massal itu ada yang terjadinya secara mendadak kayak meteor jatuh itu, ada juga yang terjadi selama beribu-ribu tahun. Nah, manusia itu termasuk kategori yang merusak alam, yang menciptakan kepunahan, tapi usianya ribuan tahun. Jadi jangan disangka, Baraya, kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia itu banyak. Setengah dari hewan besar itu tuh punah tuh gara-gara manusia. Mamut tuh punahnya gara-gara manusia kan. Ya, yang diburu yang kayak gitu. Nah, jadi sejak manusia masih purba aja udah invasif, apalagi sekarang. impulsif. Bukan. itu mah presiden ya. Presiden Uganda. Oke lah, Pak Guru, buku Ngugot Indonesia teman-teman sudah bisa PO, linknya bisa akan Mimin cantumkan juga di deskripsi. Dan lusa kita akan ada acara Sirarium, masih ada beberapa belas lagi posisinya, slotnya. Yang mau daftar silahkan. Dan 10 Mei saya ingatkan kembali, yang mau ikut kombat komunitas bebas hutang, yang ini programnya sangat bagus sekali, luar biasa, bisa membuat Anda Bebas utang. dan mandiri finansial, itu yakin itu. Silahkan daftar ya, linknya juga di deskripsi. Terima kasih Pak Guru dan Mas Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.